Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi bersama saya di kelas fisika. Kali ini kita akan lanjutin bab 9 listrik magnet yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Seperti biasa ini dari buku Martin Ganginan, Fisik OSN Fisika SMP. Ya meskipun bukunya lumayan lama tapi sangat relevan banget dipakai sampai sekarang. Bahkan untuk OSN ke depan kayaknya juga masih relevan karena konsepnya lumayan bagus ya, atau sejauh ini buku yang lumayan bagus untuk anak SMP, untuk yang OSN Fisika. Oke, kita langsung aja di nomor 1. Isolator dapat dimuati listrik statis ya, dengan cara seperti apa? Karena isolator itu elektron atau muatannya tidak bergerak secara bebas, sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Makanya ada jabar arus listriknya ini nggak bisa. Karena arus listrik nggak bisa bergerak, otomatis nggak bisa jadi magnet juga. Ini juga nggak bisa. Udah pasti jawabannya digosok dan diinduksi listrik ya. Jawabannya delta. Lanjut di nomor 2, dari bahan-bahan berikut ini yang merupakan isolator listrik adalah yang mana? Yang merupakan isolator listrik yaitu jelas air, tembaga, kuningan, kaca. Jawabannya kaca. Air ini juga termasuk isolator kalau airnya itu air murni H2O tanpa ada mineral-mineral yang lain gitu ya. Kemudian nomor 3, dalam peristiwa pemberian muatan listrik tidak ada penciptaan muatan listrik, melainkan hanya pemindahan. Pemindahan aja. Jadi ketika digosok itu dari satu benda berpindah ke benda lainnya. Kemudian nomor 4, ini hukum Coulomb. 3 muatan seperti gambar berikut, besar dan arah gaya bekerja pada muatan Q2 yang diamatin Q2. Ini Q1 12 mikrocoulomb, ini kali 10 pangkat negatif 6 ya. Ini positif, ini 1,25 coulomb. Ini plus 5 mikrocoulomb, ini positif, ini negatif. Karena yang diamati adalah muatan Q2, otomatis Q2 ini ditarik sama Q1 ke kiri dan ditarik oleh Q3 ke kanan. Berarti kita tulis sebagai F12, yang ini F berapa ini? 2, 3. Oke, kita hitung satu-satu. Jadi ngerjainnya sama persis kayak kita ngerjain Newton gitu ya. Misalkan ada benda, ditarik ke kanan 4 Newton, tarik ke kiri ini 5 Newton, berarti resultannya kan 1 Newton ke kiri. Ini juga sama. Cuma bedanya kan untuk gayanya kita cari dulu pakai hukum Coulomb yang KQQ per R kuadrat itu ya. Saya tuliskan dulu. FC hukum Coulomb K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan K ingat ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kita hitung dulu untuk F12. 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 12 kali 10 pangkat negatif 6, kalikan Q2-nya 1,25. Negatifnya nggak usah kita masukin ya, negatif tanda itu nggak usah. Ini 3 cm, SI-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratin ya, berarti 9 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian ini sebenarnya bisa kita coret, ini minus 4 dengan min 6 tinggal min berapa ini? Min 2 ya. Oke, berarti 12 kalikan 1,25, berarti 12 kalikan 1/4. Itu nilainya 15 kali, ini 9 kurangi 2, 7. 15 kali 10 pangkat 7. Oke, ini arahnya ke kiri, F12. Berikutnya untuk F23, caranya sama. 9 kali 10 pangkat 9, dikalikan 5 kali 10 pangkat negatif 6, kalikan 1,25. Jaraknya juga sama, ini 3 cm, 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Kita kuadratin berarti 9 kali 10 pangkat negatif 4. Sebenarnya bisa kita coret. Ini 10 pangkat min 4-nya dengan min 6 tinggal negatif 2-nya. Tinggal kita hitung. Ini 5 kalikan 1,25. 6,25 kali 10 pangkat 7. Ini ke kanan. Yang ini ke kiri. Oke. Yang ke kiri 15, yang ke kanan 6, berarti otomatis lebih besar yang ke kiri ya. Maka kita dapetin sigma F-nya berarti sama dengan 15 kali 10 pangkat 7 yang ke kiri ya. Kita kurangin dengan 6,25 kali 10 pangkat 7. Oke, dapat hasilnya adalah 8,75 kali 10 pangkat 7. Ini Newton. Nilainya ke kiri 8,75 ada. Ini oke, jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut lagi di nomor 5. Ada 5 buah muatan listrik A, B, C, D, dan E. A dan B tarik menarik. Oke, kalau tarik menarik berarti dia berbeda. Tulisnya gini aja, A tidak sama dengan B karena tarik menarik. A dan C tolak menolak, berarti A ini sama dengan C. Gini. Kemudian C dan D tolak menolak, berarti C sama dengan D lagi. Kemudian C dan E tarik menarik. C
C dan D tolak menolak, C sama dengan D. C dan E tarik menarik, berarti C dan E beda. Berarti ini tidak sama dengan E, beda ini ya. Jika D bermuatan listrik positif, ini positif, ini positif, ini positif, ini negatif, ini negatif. Berarti AC positif ya, AC positif, sedangkan BE negatif. Oke, ini jawabannya Charlie. Paling gampang caranya seperti ini. Oke, lanjut lagi di nomor 6. Oke, ini juga berhubungan dengan kolom. Gambar di bawah ini menunjukkan 4 susunan bola bermuatan listrik. Tiap susunan terdiri dari 5 bola. Urutan susunan yang menunjukkan besar gaya yang dialami bola bermuatan Q dari yang terkecil sampai yang terbesar. Waduh, yang terkecil mana? Yang diamatin yang Q gede, berarti yang tengah. Ingat lagi hukum kolom, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini kita dapat bahwasanya besarnya hukum kolom itu gaya tarik atau gaya tolak antar muatan ya. Itu berbanding lurus terhadap besarnya muatan dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Kayak gitu. Maka kalau kita amatin di sini, yang di sini positif, otomatis ini tolak menolak. Ya karena yang kita amatin ini memberikan gaya ke sana. Ini positif, ini juga memberikan gaya ke sana. Ini positif, ini negatif, sehingga ini nariknya yang ini, yang tengah ditarik oleh yang ini, ditarik ke sini. Ya, ini negatif, ini positif, ini juga ditarik ke sana. Ingat yang diamatin yang tengahnya. Berarti ini semua total gayanya ke arah kiri semuanya. Sepertinya ini maksimum. Kita cek dulu. Ini positif, ya. Ini positif, sama ini, sama yang ini didorong ke arah kiri. Sama yang ini didorong ke arah kanan. Ya, otomatis ini resultannya 0. Ini sama ini, ya, antara ini, yang pertama dengan yang tengah. Ini kan negatif, ini kan positif, ditarik ke arah sana. Ini juga sama ini ditarik ke arah kanan. Ya. Kan beda ini beda tanda ya, ini positif, ini negatif, tarik arah kanan. Lagi-lagi besarnya sama karena jarak ini dengan jarak ini kan sama, kemudian besar muatannya sama, otomatis besarnya ini sama sehingga 0. Oh, berarti ini yang sigma F-nya sama dengan 0, ini sigma F-nya sama dengan maksimum. Ini yang paling gede ini, jelas, soalnya searah semuanya. Sekarang kita amati ini. Ini agak ribet ini kayaknya. Ini negatif, ini positif, kita amati yang tengah dulu. Ya, sama muatan yang kedua ini ditarik ke arah kiri, sama muatan yang keempat ini ditarik ke arah kanan. Resultan kayak 0. Ya, karena sama besar. Ini sama ini, dengan ini sama ini kan sama besar. 0, kemudian yang ini, yang muatan pertama, ini ditarik ke arah kiri. Muatan sama muatan yang ini, dia didorong ke arah kiri, karena sama-sama positif. Oke. Berarti yang dari yang kecil ini 0, ya ini hilang ya. Tinggal yang di sini sama yang di sini aja. Sekarang ini kita amatin. Yang sama yang jauh ya. Ini dengan ini sama ya. Ini minus, ini plus, ini minus, otomatis ditarik ke arah kiri, ini tarik ke arah kanan, resultannya sama-sama 0, menghilangkan ya. Yang ini negatif, ini positif, dia ke arah kiri, ini positif dia ditorak ya ke arah kiri juga. Oke. Ini yang bekerja adalah yang ini kan tadi yang nolnya di tengah, ini nolnya yang di pinggir, otomatis dengan jarak yang lebih dekat ini memberikan gaya yang lebih besar. Ini urutan yang terkecil 1, kemudian mana ini dulu 2, ini 3 lebih gede soalnya gayanya lebih dekat ya. Kemudian ini 4. Oke, berarti urutannya 2, 3, 4, 1 ya seperti ini. Ya pakai kayak teorema ini. Ketika Q-nya kan sama semua, berarti kita hanya membandingkan jaraknya aja, kemudian nentuin kalau dia tandanya sama dia ditolak, kalau tandanya beda dia ditarik, sehingga arah tarikan atau sama tolakannya tinggal kita analisis satu persatu. Oke, kita lanjut lagi di nomor 7. Sebuah benda dikatakan bermuatan listrik apabila benda tersebut menerima atau melepaskan elektron. Ya benar, ini jawabannya A. Menerima atau melepaskan proton nggak bisa pindah ya. Proton itu kan posisinya di inti atom, sehingga protonnya nggak bisa pindah, yang bisa pindah itu elektronnya. Jadi ketambahan elektron atau dia kehilangan elektron gitu ya. Ini menerima elektron atau protonnya nggak bisa. Oke, salah. Gitu aja cara ngamatinnya. Kemudian nomor 8. Wah, ini sama kayak tadi. Misalkan ada 4 muatan listrik A, B, C, D. Jika muatan A dan B didekatkan tarik menarik, berarti A tidak sama dengan B. Kemudian B dan C tarik menarik, B tidak sama dengan C. Kemudian B dan D
mendapatkan tolak menolak, berarti B sama dengan D. Karena B sama dengan D, berarti D-nya nggak sama dengan C, gitu ya. Sorry. Ini tidak sama dengan D. Kemudian, jika A bermuatan positif, A-nya positif, B-nya negatif, ini positif, negatif, ya. B tadi kan tolak menolak D, ya, berarti B sama D-nya sama. Oke, maka BCD, min plus min, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, ini Charlie. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 9, ini juga mirip. Ada 4 buah muatan A, B, C, dan D. Jika A dan B tolak menolak, berarti A sama dengan B. A dan C tarik menarik, berarti A tidak sama dengan C. Kemudian A dan C, sedangkan C dan D tolak menolak, berarti C sama dengan D. Oke, dan D bermuatan negatif. Ini negatif, negatif, positif, positif. Maka yang benar B-nya positif, C-nya B positif, C negatif. B positif, C negatif. Jawabannya A. Kita lanjut lagi di nomor 10. Muatan Q1 minus 5E dan muatan Q2 plus 3E berada di udara dengan E 1,6 kali 10 min 19 harusnya ya. Ini 19 kolom. Dan terpisah pada jarak 100 cm satu sama lain. Agar resultan gaya listrik pada Q1 sama dengan 0, maka muatan Q3 plus 12E harus ditempatkan pada jarak di mana? Oke, kita pakai resultan bentar. Akan resultan gaya pada Q1. Yang diamatin Q1. Q1 ini harus 0. 0-nya harus di Q1. Berarti Q3 ini kan positif, maka Q3 harus kita letakkan di kiri logikanya. Ya, ini positif, ini Q3. Kenapa? Karena Q1 ini kan negatif, ini Q2 kan positif, dia ditarik ke kanan sama Q2. Kita tulis sebagai F2 aja. Kemudian Q1 juga tarik ke kiri sama Q3, kita harus tulis sebagai F3. Kayak gitu. Dan jaraknya untuk Q1 dan Q2 ini mana tadi? 100 cm. Nah, yang Q3 dan Q1 ini yang kita cari. X. Berarti persamaannya F3 sama dengan F2. K Q1 Q3 per R13 kuadrat sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ini K-nya sama, bisa kita coret. Q1 juga bisa kita coret, bisa ya. Q3 nilainya tadi berapa tadi Q3? 12E. Ya udah 12E-nya tulis aja. Per R13 nggak tahu kita nilainya X kuadrat nih ya, yang akan kita cari posisinya. Sama dengan Q2. Q2 tadi nilainya plus 3 ya. 3E per ini 100 kuadrat gini. E-nya bisa kita coret. Kemudian 3 juga bisa kita coret, ketemunya 4. Jadi persamanya kalau kita tulis ulang, jadinya 4 per X kuadrat sama dengan 1 per 100 kuadrat. Ini jangan kuadratin ya, biar cepat, biar gampang ngerjainnya. Kita akar semuanya aja. Dapat 2 per X sama dengan 1 per 100. Kita kali silang, kita punya X sama dengan 200, tadi cm, berarti ini cm. Dapat ya, 200 cm di kirinya Q1. 200 cm di sebelah kiri Q1. Oke, dapat jawabannya Charlie. Kita lanjutin di nomor 11. Dua buah muatan titik Q1 dan Q2 itu terpisah sejauh 3 cm. Jumlah kedua muatan tersebut 20 mikrokolom. Jika kedua muatan tersebut dalam ruang hampa, tolak menolak dengan gaya masing-masing 0,075 Newton. Pertanyaannya, maka besar kedua muatan tersebut masing-masing berapa? Kita tetap menggunakan hukum kolom. F kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang kita cari ini nanti Q1 sama Q2-nya. Sehingga rumusnya harus kita rubah ya secara aljabar ya. R kuadratnya kita pindah ruas, K-nya kita pindah ruas sehingga kita dapat Q1 kali ini Q2 sama dengan F kolom kemudian R kuadrat per K. Ini nggak ada jawabannya ya. Ini ada jawabannya nanti jika nilai jawabannya ini kita bikin mikrokolom, kemudian ini bukan cm, tapi ini kita rubah dalam meter. Nanti ada jawabannya mikrokolom. Cuma kalau misalkan ini tetap 3 cm, ini tetap kolom, nanti nggak ada jawabannya. Soalnya ini kan jumlah kedua muatan tersebut jumlahnya kan 20 mikrokolom. Nah, kalau ini kita jumlahin kan
kolom sama kolom ya kolom ya, ini 20 kolom, ini juga 20 kolom, ini 20 kolom, ini semuanya 20 kolom, bukan mikrokolom. Kalau pengen jawabannya nanti dalam bentuk mikrokolom, ini seharusnya dalam meter. Kita akan coba kerjain dengan ini satuannya dalam bentuk meter. Oke, langsung kita masukin F kolomnya, kita masukin F-nya kan 0,075 Newton, berarti kan 75 kali 10 pangkat negatif 3. 75 kali 10 pangkat negatif 3. Dengan R-nya kita anggap 3 meter, 3 kuadrat berarti 9. Per K-nya nilainya tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Ini 9-nya bisa kita coret, jawabannya sama dengan 75 kali 10 pangkat min 3. Ini 9-nya naik ke atas, kali 10 pangkat min 9. Sama dengan 75 kali 10 pangkat min 12. Ini Q ya, berarti Q kuadrat, berarti ini kolom kuadrat. Nah, ini sama aja kayak 75. Kita cek yang hasilnya 75, berarti kan 5 kali 15 ya. Berarti itu 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan satunya 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan min 6 ini kan mikro, berarti sama dengan 5 mikrokolom dan 15 mikrokolom. Ini baru ada jawabannya ya. Ini kita anggap mikro itu ya. Jawabannya bravo. Oke, kita lanjutin lagi di nomor 12. Elemen volta jarang digunakan karena sering timbul gelombang-gelombang gas yang menempel pada elektroda. Jawabannya ya gitu aja, elektroda aja ya. Lanjut, kita lanjutin lagi di nomor 13. Di dalam sebuah rangkaian tertutup mengalir arus listrik sebesar 25 mA. Kemudian di dalam rangkaian itu terpasang dua hambatan secara seri dengan besar masing-masing 9,5 sama 65. Berapakah besar GGL sumber tegangan yang dihubungkan pada rangkaian tersebut? Hambatan dalam dari sumbernya itu 0,5 ohm. Oke, kita sketsain dulu. Ini udah masuk di listrik dinamis. Satunya 9,5 ohm, satunya 65 ohm. Kemudian ini ada sumber tegangan baterainya. Ini GGL nggak tahu berapa, kemudian hambatannya 0,5 ohm. Maka ini kan hambatannya seri ya. Jadi yang ini sama ini kan tersusun seri. Jadi hambatan dalam itu ada hambatan kecil seri di sini. Sehingga kita dapat nilai R totalnya sama dengan 9,5 tambahin 65 tambahin 0,5. Ini hasilnya apa sih? Angka 75 ohm. Nah, kemudian arus yang mengalir ini bilangnya 25 mA. Maka kita dapetin GGL atau VIR hukum ohm ya. I kalikan R. I-nya 25 kali 10 pangkat negatif 3 ampere ya. Kemudian R-nya 75. Ini tinggal kita kaliin aja. 1875 kali 10 pangkat minus 3 volt atau 1,875 volt. Oke, ada ya. Jawabannya adalah bravo ini. Kita lanjutin lagi di nomor 14. Ini cukup mudah, cari hambatan totalnya. Kita cek ya, perhatikan gambar rangkaian berikut. 6 buah hambatan disusun seperti pada gambar di atas jika R1 10 ohm. Oke. Ini 10 ohm, ini juga 10 ohm, ini 10 ohm. Kemudian R2 5 ohm. Ini 5 ohm, ini 5 ohm, ini juga 5 ohm. Pertanyaannya, maka hambatan total antara ujung-ujung A dan B. Kalau kalian bisa melihat rangkaian ini tanpa merubah rangkaian, merubah bentuknya, ini langsung bisa kita kerjain. Otomatis yang R2 ini kita kerjain dulu secara seri, ya, karena ini belok ya, bukan bercabang tapi belok. Nanti hasilnya 2 ini kita paralel dengan R1, hasil totalnya kita serinya kan dengan R1 yang di sini, hasil totalnya kita paralelkan dengan R2, kemudian terakhir kita serikan dengan R1. Itu kalau misalkan tanpa merubah rangkaiannya, tanpa kita manipulasi lagi ya, biar cepat. Coba kalau misalkan bingung, kita urutnya gini. Ini dari titik A kan di sini. Titik A, kemudian itu ada hambatan R1, itu 10 ohm. Dari titik A ini dia terpecah menjadi 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Yang atas ada 5 ohmnya 2. 1, 2. Ini 5 ohm, ini juga 5 ohm. Kemudian yang tengah ada 10 ohm. Ini. Ya, terus 10 ohm sama 5 ohm yang atas dia gabung di sini. Habis itu ketemu lagi, habis gabungannya yang atas dengan yang tengah ada 10 ohm di sini. Ini 10 ohm. Yang ini tadi lupa nih berapa. Ini 10 ohm ya. Yang ini. Kemudian dari 10 ohm ini ketemu yang bawah ketiga, ini ada 5 ohm di sini. Ini 5 ohm, terus ketemu sama si 10 ohm. Kemudian terakhir ketemu di titik B. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Maka kita bisa selesaikan yang ini dulu. Ini kan seri tanpa cabang ya. Jadi 55 berarti tinggal dijumlahin aja. Ini 10 ohm. Habis itu kita akan jumlahin yang ada di sini.
Jadi gini, 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 tambahin 1 per 10. Ini kan 2 per 10, 1 per 5 ya. Masih 1 per RP, maka dibalik RP-nya 5. Sama ya, 10 kita bagi 2 juga 5. Tapi syaratnya sama ya. Yang atas kan 10, ini 10. Dapat di sini 5. 5 ohm. Kemudian kita jumlahin yang di sini semuanya. Yang sebelah sini. Ya, ini ada 5 sama 10, berarti ini ada 15 ohm. Oke, rangkaiannya berubah. Ini posisi A, ini masih ada 10 ohm di sini, kemudian tinggal paralel 2. Yang atas jadinya 15 ohm, yang bawah jadinya 5 ohm, kemudian ketemu, dan ini titik B. Kita kerjain yang paralel ini dulu. 1 per RP sama dengan 1 per 15, kita tambahin 1 per 5, ketemunya di angka 15, 1 plus 3 sama dengan 4 per 15, kita balik. R paralelnya 15 per 4. 15 per 4 itu kalau 15 kita bagi 4, itu yang paling dekat itu 3. Sisanya 3 per 4 ya. 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15. Oke, benar 15 per 4. Berarti setara dengan 3,75 ohm. Oke, yang di sini dapat kita 3,75. Sehingga kita punya R totalnya, tinggal kita jumlahin sama 10. Sama dengan 10 plus 3,75. Hasilnya 13,75 ohm. Oke, nggak ada jawabannya. Ya, jawabannya Eko ya. Padahal ini provinsi. Mungkin ada kesalahan ketik atau salah penulisan mungkin ya. Tapi jawabannya udah benar 13,75 ohm ini hasilnya. Oke, kita lanjutin lagi di nomor 15 ya. Sebuah voltmeter dengan hambatan dalam 1 mega ohm. Wah, gede banget ini. Dipakai untuk mengukur beda potensial antara kaki-kaki sebuah resistor 5 ohm yang dialiri arus. Pengukuran menunjukkan beda potensial 2 volt. Maka beda potensial sebenarnya antara kaki-kaki resistor tersebut berapa? Ini kita cari. Jadi rangkaiannya itu, ini rangkaian hambatan yang berapa tadi? 5 ohm. Kemudian dipasang sama voltmeter yang punya hambatan dalam gede banget ya. Ini mega ini berarti 10 pangkat 6 ya. Ini 10 pangkat 6 ohm ya. Dan terukur nilainya di sini adalah 2 volt. Nanti kita cek. Jadi idenya itu kita akan cari arus total di sini, I total berapa? Nanti I totalnya setelah dapat I total nanti yang hambatan 10/6-nya atau yang 1 meganya kita ilangin, nanti dapat V aslinya berapa. Ya, biasanya nilainya lebih gede sedikit ya. Kalau ini 2 volt berarti seharusnya ya antara C sama D. Nanti tinggal kita cek dulu aja jawabannya yang berapa. Oke, kita cari R totalnya 1 per R paralel sama dengan 1 per 5, tambahin 1 per 10 pangkat 6. Waduh, gede banget ini. Oke, bawahnya tinggal kita kaliin, berarti 5 kali 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6 plus 5. 10 pangkat 6 itu sejuta ya, berarti sejuta 5. Berarti 1, 1, 2, 3, 1, 2, 5. Ini seharusnya. Per 5 kali 10 pangkat 6. Ini belum kita balik ya. Paralelnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 per sejuta 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ini R paralelnya atau R totalnya. Maka kita dapat cari arus dulu. I total. I sama dengan V per R. V-nya kan 2. R-nya kan ini. 5 kali 10 pangkat 6 per ini. Per ini berarti kan nanti kita balik ya. Per 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Maka sama dengan 2 kita bagi 5 kali 10 pangkat 6, kita kalikan dengan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke. Kita bagi dulu aja biar enak. Ini kan 1,5 juta ini kalau kita bagi 5, ini 1 jutanya ini 10-nya kita ambil untuk bagi 5. Ini boleh ya. Ini tinggal 2. Ini 5-nya sama bagi 5. Ini ketemunya 1. Berarti sama dengan 2 dikalikan 2, 0-nya tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 per 10 pangkat 6 atau sama dengan 4, 1, 2, 3, 4, 2 per 10 pangkat 6. Dan nanti 10 pangkat 6-nya bisa kita hitung di akhir aja. Oke, kita dapat ini nilai arus totalnya. Sekarang kita abaikan, tinggal gini aja. Ini 5 ohm dengan arus totalnya tetap ya. Maka kita bisa cari V-nya. V sama dengan I kalikan R. I-nya tadi ini 4, 1, 2, 3, 4 ya. 2 per 10 pangkat 6 dikalikan R-nya itu 5. Tinggal kita hitung. 4 kali 5 ini kan 20 ya. Terus 0-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 kali 5 ini 10. Oh, berarti di sini. 10-nya di sini ya. Per 10 pangkat 6. Berarti ini ada 1 di sini.
2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2, nolnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 volt. Oke, pas, jawabannya adalah Charlie. Wow, ngitungnya agak lumayan ya, tapi bisa. Itu caranya untuk nomor 15. Kalau udah, kita lanjutin lagi di nomor 16. Salah satu cara memelihara barang-barang elektronik adalah menghindarkan barang elektronik dari kontak dengan air, karena air merupakan, jelas jawabannya adalah konduktor. Oke, kita lanjut lagi di nomor 17. Dua batang konduktor masing-masing panjangnya 5 meter dan diameternya 2,5 mm masing-masing, berarti dia memiliki L sama. L1 sama dengan L2, luas 1 juga sama dengan luas 2. Kenapa luasnya sama? Karena diameternya sama. Hambatan jenis batang pertama, rho A, itu sama dengan 1,7 kali 10⁻⁻8 ohm meter, dan rho B sama dengan 6,8 kali 10⁻⁻8 ohm meter. Jika kedua batang itu masing-masing dipasang pada beda potensial listrik 24 volt, maka perbandingan kuat arus pada konduktor pertama dan konduktor kedua. V sama dengan I kalikan R, maka kita dapat I sama dengan V per R. V-nya kan sama, maka kita punya hubungan I sebanding dengan 1 per R, alias I1 per I2 sama dengan R2 per R1. Kemudian untuk R-nya sendiri, R sama dengan rho L per A. Tadi L-nya sama, areanya juga sama. Berarti di sini kita punya hubungannya R sebanding dengan rho. Maka perbandingannya di sini R1 per R2 sama dengan rho 1 per rho 2. Maka kedua rumus ini tinggal kita gabungkan saja. Maka kita punya I1 per I2 sama dengan, ini kan R2 per R1. Kalau R2 per R1 berarti sama dengan rho 2 per rho 1. Tinggal kita masukin aja. Rho 2-nya atau rho B-nya 6,8 kali 10⁻⁻8 per 1,7 kali 10⁻⁻8. Ini kan bisa kita coret. Tinggal 6,8 dibagi 1/7, hasilnya sama dengan 4:1. Oke, jawabannya adalah Charlie. Tinggal kita banding-bandingkan aja. Mudah ya. Oke, kita lanjut lagi di nomor 18. Suatu penampang kawat tembaga dilewati oleh 5 triliun elektron tiap menit. Jika muatan elektronnya 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb, maka kuat arus pada kawat tembaga itu. Oke, ada beberapa tahapan untuk mempermudah ini. Triliun ini berapa ya? Jadi kalau juta itu kan 10⁻⁶, kemudian atasnya juta itu apa? Miliar ya. Miliar itu 10⁻⁹, kemudian atasnya miliar baru triliun, itu sama dengan 10⁻12. Kemudian 1,6 kali 10⁻⁻19 itu kita rubah aja biar enak ya. Berarti nilai E-nya itu kita rubah jadi 16 kali 10⁻⁻20 coulomb. Arus adalah muatan yang mengalir tiap waktu. Itu arus, definisi arus ya. Muatan itu adalah jumlah diskrit daripada atau jumlah kelipatan daripada satu elektron. Nah, berarti bisa kita tuliskan NE per T. Na jumlahnya ini 5 triliun. Berarti 5 kali 10⁻12. Muatan satu elektronnya 16 kali 10⁻⁻20 per T-nya 1 menit. 1 menit berarti 60 detik. 5 sama 60-nya bisa kita coret, ketemunya 12, ini kita bagi 4, sama-sama kita bagi 4 ya, sisa 3, ini 4. Berarti jawabannya 4/3 kali, ini 12 kurangin 20 itu negatif 8 kali 10⁻⁸ ampere. Ini jawabannya dalam mikroampere, urutannya ya, ini ada ampere, kemudian miliampere, MA, baru mikroampere. Ini 10⁻0, ini 10⁻⁻3, ini 10⁻�6. Jadi mikro itu 10⁻⁻6. Jadi kalau dari ampere mau ke mikro berarti dikalikan 10⁻6. Berarti sama dengan 4/3 itu 1/3 kali 10⁻⁸ kali 10⁻⁶ mikroampere. 1,333 terus kali 10⁻⁻2 mikroampere, nolnya kita geser ke kiri, 0,0133 mikroampere. Oke, ada jawabannya ini ya, ada delta, ada. Kita lanjut lagi di nomor 19. Jika beberapa hambatan disusun secara paralel dan dihubungkan dengan sebuah baterai sebagai sumber tegangan, maka hambatan-hambatan itu berfungsi sebagai, jelas jawabannya adalah pembagi arus. Jadi rangkaian paralel itu fungsinya untuk membagi arus. Gini ya, nih paralel.
Nah, karena pembagi arus, maka kalau misalkan nanti ada lampu dipasang paralel, satu mati, satunya tetap nyala, tetap nyala ya. Jadi arusnya nanti ada yang lewat atas, ada yang lewat tengah, dan ada lewat bawah. Oke, satu lagi di nomor 20, soal terakhir untuk bagian yang pertama. 3 buah hambatan yang nilainya masing-masing 2, 4, 6 dapat dirangkai untuk menghasilkan hambatan sebesar berapa? Oke, pertama semuanya kita bikin seri. 2, 4, 6. 2 ohm, ini 4 ohm, ini 6 ohm. Ini hambatan maksimumnya. Karena seri itu memperbesar hambatan. Berarti totalnya, R totalnya ini sama dengan 2 tambahin 4 tambahin 6 sama dengan di angka 12 ohm. Kemudian semuanya kita paralel. Ya, rangkaian paralel 3, gini. Ini ada 2, 4, 6 ya. 1 per R paralel. Biasanya paralel itu minimum ya, paling kecil. S per R paralel 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6. Ini ketemu di angka 12 ya. Ini 6 plus 3 plus 2. Berarti ini 11 per 12. Ingat belum kita balik. R paralelnya sama dengan 12 per 11 ohm. Berikutnya rangkaian campurannya. Ini ada satu seri, kemudian diparalelkan. Ini atau langsung paralel yang dalamnya ada serinya gini. Nah, ini masing-masing ada tiga kombinasi. Ini kan 2, 4, 6. Bisa yang di sini 2, berarti 2 kita tambahin paralelnya 4 sama 6. Ini paralel ya, jadi 4 ini di sini, 6-nya di sini. Atau misalkan 4-nya di sini tambahin 2 kita paralel 6. Dan yang ketiga ada 6. Ini 2 kita paralelkan dengan 4. Begitu juga yang di sini. Ini bisa 2 ya tambahin 4, kemudian kita paralelkan 6, kemudian 2 plus 6 kita paralelkan 4, atau 4 plus 6 kita paralelkan 2. Nanti bisa kita cek satu-satu. Cuma dari sini sebenarnya sudah ketahuan ya. Ini kan yang 12 ohm ada ya. Ini 12 bisa, 12 bisa, 12 bisa, 12 bisa. Kemudian yang ketahuan banget sebenarnya yang ini. 2 sama 4 ini kan ketemunya 6. 6 paralel 6 hasilnya pasti 3. Ya, 1 per 6 tambahin 1 per 6 ketemunya di angka 2 per 6. 1 per 3, ingat masih 1 per R paralel ya. Maka kalau dibalik R paralelnya sama dengan 3. Ini 3 ada jawabannya ini. Bravo. Maka jawabannya adalah bravo tanpa ngecek yang lain. Sebenarnya bisa kita cek ya, bisa dicek sendiri ya nanti ya jawabannya. Oke, itu aja untuk hari ini untuk 20 nomor pertama. Bagian pertama untuk bab listrik magnet dari buku Martin Kanginan, persiapan OSN Fisika SMP. Semoga bermanfaat. Terus support kami dengan klik tombol like dan subscribe serta share apabila ilmu ini bermanfaat dan tidak akan berhenti di kamu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.